Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, yang berjarak sekitar 2 km dari Pasar Karangjati. Berjarak sekitar 300 meter dari Kompleks Candi Ngempon yang berada di tengah sawah, ditemukan juga sebuah perteritaan kuno atau dipercaya sebagai tempat pemandian suci bagi bangsawan zaman kerajaan. Seorang perangkat desa setempat, Muslimin, menjelaskan, awal mula ditemukan situs tersebut saat pemilik lahan bernama Nurholis tengah menggali tanah untuk membuat jalan. Namun ternyata menemukan bebatuan dan sejumlah arca yang diyakini situs kuno pada era 1990-an. Semula ditemukan kolam air belerang di pinggir sungai, dan lama-lama banyak warga mandi di sana. Karena di sana masih jalan setapak, pemilik lahan membuat jalan dengan menggali tanah. Namun justru ketemu situs yang terpendam di tanah itu ditemukan baru saja sekitar era 2000-an kalau tidak salah, kata Muslimin kepada tribunjateng.com, Minggu 18 Juni 2023. Setelah digali lebih dalam, ditemukan bebatuan berbentuk kolam yang sudah rusak. Kemudian Nurholis bersama warga lain memperbaikinya hingga lebih rapi. Sejumlah arca yang ditemukan akhirnya dibawa ke Dinas Purbakala atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kini, lokasi tersebut dirawat dan dijadikan tempat pemandian air panas untuk umum. Berdekatan dengan kolam air panas utama yang ditemukan terlebih dahulu, Muslimin menerangkan, kemudian pertitaan tersebut telah berusia ratusan tahun lamanya dan dipercaya seusia dengan Candi Ngempon. Tampak susunan batuan andesit penyusun candi pada konstruksi pertitaan ini. Begitu pula di dasar kolam juga terbuat dari lempengan batu andesit penyusun candi. Selain itu, di salah satu bagian samping pertitaan itu terdapat relung yang kemudian pada zaman dahulu digunakan untuk meletakkan canang atau sesaji. Kolam yang kini disebut pertitaan kuno di Desa Derekan memiliki luas sekitar 9 meter persegi dengan kedalaman kolam sekitar 1 meter. Kemungkinan para peneliti yang meneliti tempat itu mengaitkan dengan Candi Ngempon yang diperkirakan masuk pada abad ke-8 zaman dinasti Sanjaya. Imbun Muslimin, sumber dari tribunjateng.com. Nah, ini jalan menuju Candi Ngempon melewati sungai-sungai. Jadi ini masuk ke air panas Derekan itu, lalu melewati sini. Yang jalan kaki tentunya. Juga petunjuk arah di situ. Nah, ini Candi Ngempon. Jalannya dekat. Tidak sampai 5 menit sudah sampai. Candi Ngempon ini dikelilingi oleh kebun-kebun warga. Di sini ada pohon singkong, ada pisang, situ sungai, pemandian Derekan itu di sana, pemandian Derekan. Dan di candi ini tuh luas sekali, ada tamannya itu di bawah. Seperti ini suasana di Candi Ngempon.
Apa sejarah penemuan candi? Ya, sejarah. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Arianto sebagai juru pelihara dari Candi Ngebon. Kita dari sekarang itu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 yang berkantor di Yogyakarta. Sedikit singkat saya akan menceritakan istilahnya penemuan Candi Ngebon. Candi Ngebon sendiri ditemukan pada tahun 1951 oleh Pak Kaseri sebagai dulunya penggarap lahan sawah di atas Candi Ngebon ini. Kebetulan pada tahun 1951 itu Desa Ngebon mau mendirikan sebuah masjid. Kebetulan lahan yang digarap Pak Kaseri tadi banyak ditemukan istilahnya batu-batu persegi. Pada waktu itu masyarakat belum tahu bahwa itu adalah batuan candi, sehingga batu-batu tersebut dibawa ke lokasi pembuatan masjid untuk digunakan sebagai alas atau fondasi pada masa itu. Setelah dirasa kurang oleh pemerintah desa pada waktu itu, Pak Kaseri disuruh lagi mencari batu-batu persegi seperti apa yang telah ditemukan tadi. Tapi Pak Kaseri malah tidak sengaja menemukan sebuah arca, yaitu salah satu dewa Hindu, yaitu Mahesa Suramardini, yaitu dewa Siwa yang sedang menaiki seekor lembu atau nandi. Setelah itu baru diketahui oleh Dinas Purbakala pada waktu itu, lalu diadakan penelitian. Tapi untuk penggalian sendiri dilakukan pada tahun 1953 sampai 1954. Setelah itu baru diadakan pemugaran pada tahun 2006 karena pada waktu penemuan Candi Ngebon ini dalam kondisi runtuh semua. Jadi pada tahun 2006 diadakan pemugaran dan tahun 2009. Gitu. Tadi kan ada arcanya, Pak. Ya. Untuk arcanya tuh sekarang ada di mana ya, Pak? Untuk arca Candi Ngebon yang ditemukan kebetulan sekarang ada di Museum Ronggowarsito Semarang. Sama nandinya juga ya, Pak? Iya. Oh. Oke, kan ini juga masih banyak batuan yang belum selesai ya, Pak. Itu berarti di sini kemungkinan banyak candi ya, Pak, tidak hanya 4 ya, Pak. Ya, untuk Candi Ngebon sendiri memang diberikan seperti Candi Gedong Songo, yaitu ada 9, tapi kebetulan yang dapat dipugar itu cuma ada 4. Sisanya itu adalah batu-batu yang kebetulan mungkin rusak atau mungkin istilahnya untuk melakukan pemugaran kembali belum bisa karena unsur batunya tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemugaran. Gitu ya, Pak. Kalau sejarahnya dari sini, Pak? Untuk Candi Ngebon sendiri diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, hampir sama dengan Candi Gedong Songo juga. Itu dinasti Sailendra itu. Kalau untuk orang banyak mengatakan istilahnya kerajaan Ratu Sima. Kok yang batu di situ tuh batuan biasa apa, Pak? Yang berdiri ini, Pak? Sama yang kayak ini? Untuk batu-batu sendiri itu mungkin juga dulunya ada fungsinya. Kalau untuk yang seperti persegi itu dulunya diberikan istilahnya mau dibuat arca, tapi kebetulan mungkin belum jadi itu sudah dulunya waktu penemuan pertama itu sudah ada istilahnya gambaran arca. Tapi mungkin belum jadi dan aus terus alam, jadi agak sekarang sudah. Sedangkan untuk batu yang berdiri ini saya perkirakan itu adalah istilahnya untuk dulu untuk menentukan arah mata angin. Itu ya? Ya seperti karena untuk candi kebanyakan kan menghadap ke arah barat dan timur. Jadi untuk Candi Ngebon sendiri ini ada menghadap ke arah barat dan timur. Oke. Kok yang itu, Pak, itu apa nih, Pak? Nah, itu kalau untuk batu-batu itu mungkin diberikan itu pemuncak candi, tapi kebetulan untuk istilahnya untuk penelitian lebih jauh belum bisa ya, karena memang untuk penelitiannya belum ada. Sedangkan untuk karena itu juga mirip dengan istilahnya Linggayoni, masih dipertanyakan seperti itu karena memang. Tapi dilihat dari bentuk dan ukiran itu seperti pemuncak atau atap candi. Tapi kok
besar, nah sedangkan Besar. Candi Kempon itu ukurannya kecil-kecil seperti itu juga masih dipertanyakan seperti itu. Bisa jadi Yoni gitu ya Pak ya. Kalau terkaitnya Candi Ngempon ini sama Sendang yang di sana nih Pak, Patitaan. petirtaan itu. Ya mungkin ini memang untuk situs Ngempon sendiri sebenarnya mungkin luas ya, karena di sebelah itu istilahnya selatannya itu ada Patitaan Derekan, itu pemandian air hangat itu juga di dalam pada tahun 2009 ditemukan istilahnya pemandian yang istilahnya juga peninggalan pada masa Itu dari dulu di Pertitaan itu hangat Pak airnya. Iya, itu memang sejak dulu sudah hangat. Sebelum istilahnya mungkin sebelum penemuan Candi Ngempon sendiri untuk pemandian air hangat itu sumber air hangatnya memang ada. Ini ada batu lumbang yang berada di sekitar candi. Nah, jadi seperti ini keindahan dari Candi Ngempon. Menurut saya candi ini sangat indah. Candi yang berada di tengah sawah, terus di dekatnya ada petirtaan, bisa untuk umum, dan air hangat juga tentunya. Itu sangat indah menurut saya. Untuk lokasinya Candi Ngempon ini sudah ada di Google Map. Tinggal cari saja Candi Ngempon. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke sini. Dan ingat, jika berkunjung ke sini, jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga candi agar tetap seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Insinyur Soekarno. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika suka dengan channel saya, silakan like, subscribe, share, dan komen. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.